Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ade Widianti, SEMSAK AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Informasi. Melalui video ini akan kami sampaikan terkait dengan hasil pengendalian sistem informasi berbasis komputer. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Gabriela Ratamawarni dengan NPM 2211031130. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Yara dengan NPM 2211031004. Perkenalkan, nama Hevi Fatria dengan NPM 2211031014. Perkenalkan, nama saya Salsa Della Putri Yolanda dengan NPM 2211031016. Di sini saya Yudhistira Praditya Putra dengan NPM 2211031020. Perkenalkan, nama saya Cynthia Priani dengan NPM 2211031028. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Karista Putri dengan NPM 2211031040. Perkenalkan, nama saya Immanuel Alfier Lubis dengan NPM 2211031044. Saya Revael Permana dengan NPM terakhir 136. Perkenalkan, nama saya Evita Anindasari dengan NPM 2251031002. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Septi Widiawati dengan NPM 2251031008. Pengendalian dan sistem informasi berbasis komputer. Apa itu sistem informasi berbasis komputer? Sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat digunakan untuk koordinasi, kendali, analisis, dan juga pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi berbasis komputer, terdapat auditor yang berperan penting dalam pekerjaan auditor karena dapat dipercaya dan juga dapat menghadapi konflik kepentingan antara klien dan juga pihak lain. Auditor tentunya memiliki etika profesi yang dimaksudkan untuk mengatur alur kerja auditor dan juga profesionalisme auditor. Apa saja etika-etika tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Etika profesi auditor. Yang pertama, integritas adalah bertindak jujur dan adil dalam melakukan proses audit dan punya pertimbangan yang baik, dapat dipercaya dan mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, objektivitas adalah bersikap netral dalam melaksanakan proses audit, menafsirkan bukti audit dalam laporan keuangan yang review. Yang ketiga, kompetensi profesional dan akurasi adalah mempunyai pengetahuan dan keterampilan agar dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan kualifikasinya untuk memberikan jasa audit. Yang keempat, kerahasiaan adalah dapat menjaga kerahasiaan informasi atau hubungan dengan klien. Yang kelima adalah profesional, adalah menahan diri dari tindakan apapun yang dapat merusak citra profesi auditor. Audit sistem informasi menurut Ron Weber adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi yang digunakan dalam sistem aplikasi komputer perusahaan telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Apa tujuan audit menurut Ron Weber? Yang pertama, keamanan aset. Aset informasi yang dimiliki suatu perusahaan seperti perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, dan data harus selalu dijaga dalam pengendalian internal yang baik agar mencegah penyalahgunaan. Lalu yang kedua, menjaga integritas data. Sifat data seperti kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan. Jika integritas data tidak akurat atau tidak dijaga dengan baik, maka perusahaan tidak mampu membuat laporan yang baik dan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Baik, tujuan audit menurut Ron Weber selanjutnya adalah menjaga efisien sistem. Perusahaan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi hanya dapat dianggap efektif jika memenuhi kebutuhan penggunaannya. Nah, dan yang terakhir ada menjaga kinerja sistem.
Perusahaan dapat dikatakan efisien jika menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan hasil yang diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perangkat lunak dalam melakukan proses pengauditan. Audit perangkat lunak adalah pengujian internal atau eksternal terhadap program perangkat lunak untuk memverifikasi kualitas, kemajuan, atau kepatuhan terhadap rencana, standar, dan peraturan. Proses ini dilakukan oleh tim internal atau auditor independen. Audit perangkat lunak dapat dilakukan karena berbagai alasan. Yang pertama, untuk memantau dan melaporkan penggunaan perangkat lunak, termasuk frekuensi dan pengguna perangkat lunak. Yang kedua, memverifikasi kepatuhan terhadap lisensi. Yang ketiga, pengawasan jaminan kualitas. Yang keempat, kepatuhan terhadap standar hukum. Dan yang kelima, untuk memenuhi persyaratan hukum. Saat melakukan proses audit, beberapa software yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada software akuntansi, seperti QuickBooks, Xero, atau SAP. Yang kedua ada perangkat lunak audit, misalnya ACL atau Test Common Language atau IDEA atau Interactive Data Extraction and Analysis. Yang ketiga ada perangkat lunak analisis data, alat seperti Microsoft Excel atau perangkat lunak statistik seperti R atau Python. Yang keempat ada perangkat lunak manajemen proyek, aplikasi seperti Microsoft Project atau Trello. Yang kelima ada perangkat lunak kolaborasi, aplikasi seperti Microsoft Teams, Slack, atau Google Workspace. Software yang digunakan dalam proses audit berikutnya adalah perangkat lunak pemantauan resiko dan kepatuhan. Dalam audit resiko dan kepatuhan ini, perangkat lunak seperti Productivity atau Metric Stream membantu mengidentifikasi dan memantau resiko serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Perangkat lunak yang berikutnya adalah perangkat lunak dokumen aplikasi manajemen. Dokumen seperti SharePoint atau perangkat lunak pencatatan elektronik memudahkan penyimpanan dan akses dokumen audit. Yang berikutnya terdapat perangkat lunak pelaporan. Dalam perangkat lunak pelaporan seperti Tableau atau Power BI, ini digunakan untuk menyusun laporan pengujian yang intuitif dan mudah dipahami. Dan software yang terakhir terdapat perangkat lunak keamanan informasi. Selama audit TI, perangkat lunak keamanan seperti Splunk atau Qualys ini digunakan untuk memantau keamanan sistem dan mendeteksi ancaman. Pilihan perangkat lunak yang akan digunakan selama audit dapat bervariasi teman-teman, tergantung pada jenis audit yang dilakukan dan juga preferensi perusahaan audit. Saya akan menjelaskan tentang audit operasional. Audit operasional adalah proses peninjauan independen terhadap berbagai aspek operasional suatu organisasi atau sistem. Langkah pertama dalam audit operasional adalah perencanaan audit. Pada suatu waktu saat lingkup dan tujuan audit ditetapkan, sebuah persiapan tujuan sistem dilakukan, dan sebuah program audit tentatif ditetapkan. Langkah selanjutnya, pengumpulan bukti termasuk memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian, mengonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personel pengoperasian, mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas pengoperasian, memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian, menguji ketepatan atas informasi pengoperasian, dan menguji pengendalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan cakupan audit operasional. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada audit keamanan sistem informasi, mencakup penilaian keamanan sistem informasi, perlindungan informasi, kontrol akses, dan praktik keamanan. Yang kedua ada mengevaluasi efisiensi operasional. Auditor dapat mengidentifikasi area di mana sistem informasi tidak beroperasi secara efisien. Yang ketiga ada penilaian kualitas data. Pemeriksaan kualitas data yang digunakan dalam sistem informasi termasuk keakuratan. Yang keempat ada pemeriksaan kepatuhan. Auditor memeriksa apakah organisasi mematuhi peraturan dan praktik yang berlaku. Dan yang kelima ada penilaian manajemen risiko. Audit operasional dapat menilai bagaimana organisasi mengelola risiko. Di sini saya akan memberikan contoh kasus terkait materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Judul kasus, kesalahan program simulasi paralel dengan program SPP Noteworthy. Kronologi kejadian. Seorang karyawan bernama Jason
tengah mencoba menentukan bagaimana program simulasi paralelnya menghasilkan angka-angka yang lebih tinggi dibandingkan angka yang dihasilkan oleh program milik SPP. Kemudian, Jason meyakini bahwasannya ada ketidaksesuaian di mana Jason merasa perlu untuk memeriksa sebuah salinan dari program SPV tersebut. Ternyata program tersebut sangat panjang, sehingga Jason menggunakan rutinitas pemindaian atau sering disebut dengan scanning rutin untuk mencari kode pada kejadian $40.000. Hal tersebut adalah titik ketika tingkat komisi berubah berdasarkan kebijakan baru. Setelah itu, Jason menemukan sebuah tingkat komisi sebesar 0,085 untuk penjualan di atas $40.000. Di saat kebijakan SPP hanya menyebutkan 0,075. Dari situlah dapat diketahui titik permasalahannya. Berdasarkan perhitungan cepat, disimpulkan bahwa kesalahan ini terjadi karena selisih antara dua program. Kemudian, manajer Jason bertemu dengan 11 tim pengembangan SPP, dan tim tersebut mengakui serta mau memperbaiki kesalahan dalam pemberian kode. Atas kesalahan pemrograman ini, jika tidak dideteksi, maka mungkin akan membebankan lebih dari $100.000 per tahun dalam kelebihan komisi penjualan. Selain itu, Jason juga menunjukkan kelemahan dalam praktik pemrograman oleh tim pengembang, yaitu tabel tingkat komisi diletakkan dalam kode program. Praktik pemrograman yang baik mensyaratkan bahwa tingkat komisi disimpan dalam sebuah tabel terpisah agar dapat digunakan oleh program tersebut ketika dibutuhkan. Manajer audit akan membawa permasalahan tersebut kepada Direktur Pengauditan Internal Northwest untuk kemudian diperiksa dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun solusi yang dapat diberikan atas permasalahan ini adalah tim pengembangan SPP perlu meneliti lebih lanjut tentang program SPP yang dibuat, sehingga tidak terjadi kesalahan sistematik. Selain itu, pihak manajer juga harus mengamati pengujian dan pelaksanaan, memeriksa otoritas dokumen, serta pengujian independen terhadap program SPP untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Meskipun serba digital dan sudah dalam pemrograman, namun harus tetap ada pengawasan serta pemeriksaan, karena sistem pun masih memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan atau menunjukkan kelemahan. Itu saja contoh kasus dan solusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.